Tualang 1 abad lebih usiamu, menyisir tepian Sungai Jantan yang kini disebut dengan nama Sungai Siak. Jauh sebelum kita ada, kampung yang dulunya sebuah dusun yang didiami oleh mayoritas kaum Melayu, dengan latar kehidupan mencari ikan dan bertani. Kampung yang terletak tak jauh dari kota sejarah Siak, berjarak 70 km, yang kini sudah menjadi ibu kota Kabupaten Siak. Tualang sebagai kecamatan yang juga merupakan bagian dari Kabupaten Siak hanya berjarak 60 km dari ibu kota Provinsi Riau. Berharap kita mendapat ilham menjaga membangun negeri tiada layu darilah hilir sampai ke hulu melangkah lurus tiada ragu. Tualang sejak dulu sudah dikenal sebagai daerah industri. Ini dibuktikan banyaknya para pemilik perusahaan
yang mendirikan perusahaannya di Tualang, mulai dari pengusaha dalam negeri hingga pengusaha luar negeri. Inilah salah satu penyebab Tualang lebih cepat berkembang, sehingga Tualang menjadi kota kecil di wilayah Kabupaten Siak. Tak dapat kita pungkiri, Tualang sangat patut untuk dibualkan. Kami dari Forum Sahabat Kampung Tualang menggagas untuk melakukan sesuatu sesuai dengan judul di atas. Tentunya dengan mengajak serta secara langsung para pelaku sejarah dan tokoh penting sebagai narasumber. Tentu kita berharap dari narasumber yang sengaja kita hadirkan akan dapat kita kutip sejarah penting dan bisa kita jadikan bahan untuk kita teruskan kepada generasi berikutnya. Kita berbuat Tualang Berbual ini tidak lain tidak bukan hanya untuk mengetahui sejauh mana Tualang ini dari tempo dulu sampai tempo sekarang, yang mana kita tidak tahu bahwa pejuang-pejuang datuk-datuk kita dulu untuk membangun Tualang mulai dari zaman dulu sampai zaman yang mungkin kini yang kita nikmati yang lah lomaknya aja. Jadi kami atas nama forum membalas apresiasi untuk datuk-datuk kita ini yang telah mau untuk datang berbual dalam rangka untuk meluruskan sejarah. Di Perawang ini dulu pertama sekali Monty, Monty de Meridan. Jadi Monty, mungkin kami pun ini kan sebelum merdeka, sebelum kita merdeka kan. Jadi di Perawang itu dia adalah wakil Monty, jadi Ojung Pelalawan namanya. Kalau yang namakan Monty de Meridan tadi namanya Montil. Kalau Ojung kau tadi namanya Jamin. Tadi pernah disinggung masalah penggantian pengulu. Sepanjang pengetahuan kami penggantian pengulu ini mungkin setelah kita merdeka tahun 45. Disitulah jadi pengulu. Jadi waktu itu untuk Perawang pengulunya adalah Mak Amal. Itu tak level kami dah. Kalau dihitung-hitung level Pak Serau tebor, dia aku lah tebor. Setelah itu dah berapa tahun dia menjadi pengulu setelah merdeka, itu pun tak tahu. Tapi aku rasa tak kena dulu lah, paling 2 tahun paling jauh atau setahun. Dia meninggal dia ganti lah dia Mbak Si Solar ke Pengulu Ahmad. Di mana di suatu sisi Pengulu Ahmad kok menantu dia Mak Amal. Supaya mereka tak jauh lebar kan, jangan mereka boleh terlibat gitu. Setelah Pengulu Ahmad jadi pengulu sampai tahun 79 kita potong-potong lah ya. Barulah aku jadi pengulu tahun 79 sampai tahun 24 untuk Tualang. 24 untuk Tualang. Tapi aku sambung sampai Perawang Barat sampai 2009. Dulu Tualang ke di batas di Sungai Siak kan, ada yang tinggal sebawang sana, ada yang tinggal sebawang siko. Jadi masjid pertama-tama sekali ada di sebawang sana, di Kuala Sungai Tualang. Nama Tualang Godang. Jadi sekitar tahun 7 tunggu dulu.
STC itu masuk ke Berawang sekitar tahun 77-78. Jadi udah banyak uang di Berawang kok. Ini nak punya bawang lalu payah, punya bawang sungai kan, dipindahkan lah Mas Ojit itu ke bawang itu di masjid apa namanya, Masjid Raya ya. Masjid Raya sekitar tahun 79. Iya. Nah, tahun 79 dia pindah dan dibangunlah Sigong. Tetapi waktu itu belum bisa di tempat sholat lain. Jadi uangku sholat di Pasir Ili ada Suau. Tualang yang kini hanya berjarak 60 km dari kota Provinsi Riau berkembang begitu cepat. Setelah beberapa penggantian penghulu, Tualang terus berbenah. Bukan saja pada sektor infrastruktur, juga dalam hal ekonomi. Perkembangan dalam bidang industri pun tak terkecuali, dengan banyaknya investor dari dalam maupun luar negeri. Terhitung sejak tahun 1999, Tualang dimekarkan menjadi sebuah kecamatan dengan nama Kecamatan Tualang. Dengan perubahan ini tentunya secara otomatis memberikan perubahan dalam berbagai aspek. Dengan demikian, Tualang lebih dikenal dengan kota industri. Kalau yang dapat saya ketahui, apa yang saya rasakan setelah jadi penghulu atau berkembangnya orang-orang di desa Meredan Tutek itu boleh dikatakan tidak seberapa banyak. Cuma yang ada berkembang itu adalah pada tahun 69 perusahaan ITT namanya masuk mengambil kayu. Jadi dalam tahun 69 sampai tahun 75 perusahaan itu tutup mengambil kayu balak, dan di situ tinggallah bekas-bekas perusahaan ITT seperti jalan yang ada sekarang. Karena perusahaan waktu itu sudah pindah, yang sependatang tadi sudah pergi, tinggallah penduduk asli. Kalau tidak salah kami waktu pemilihan umum yang pertama itu tahun berapa itu? 72. Itu kakaknya Meredan adalah 17 kakak. Jadi kehadiran di Meredan pemilih pertama itu bergabung ke Berawang.
mulai dari mungkin Kuala Sungai Siak sana dah, mulai Sungai Apit sampailah ke Pakambau, itu semuanya berdasar dari sungai. Iya, iya, iya. Nah, contoh mulai dari Pakambau Sungai Sail, Iya. Sail, Tenayan, Ukai, Sungai Stukul menjadi kampung Sungai Stukul kan. Nah, sampailah ke bawah gitu, sampai ke Sungai Lukut, Meridan, nah, termasuk ke Sungai Tualang. Iya, iya, iya. Di bawahnya masuk Pinang Sebatang. Supaya jangan ragu bahwa desa Tiga Buah tadi Meridan, Perawang, Pinang Sebatang itu desanya harusnya Pinang Sebatang. Kalau ada yang membawa nama lain itu kan mungkin biasa-biasa saja lah. Iya, iya, iya. Lantaran ada sungai di situ. Oh gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi kesimpulannya berarti Tualang tuh di nama Tualang dan sungai tadi lah ya Datuk. Ah, iya betul. Tapi ini perlu kita garis bawahi balik. Ya. Jangan sampai pecah dengan arti kata nanti kita udah berpedoman dengan sungai ya. Nah, jangan besok ada berpedoman Pak Perkayu pula. Iya, Jangan berpedoman Pak Berbuung ya. Itu susah. Itu kan mulai Aiko kita totalkan itu tak bisa lari lah. Tetap sungai itu. Ya, jadi bukti fisik ya. Ya, alam. Bukti fisik adunya Sungai Tualang. Jadi dapat kami ulas balik. Sungai Tualang tuh buah adu di bawah sebuah suri dumai gini. Ya, di situ ada kebun. Dan dulu kalau tak salah Datuk kita kok di situ berkebun ya. Dulu Situ makam gitu yang apa ya? Pekuburan di Sebuang tuh itu duo. Tiga malahan. Ada namanya di bawah Hembun Manggi. Ya, itu di Hulu sana, di Sebuang Pit. Tapi itu tidak banyak tuh keluarganya dulu tuh. Iya. Sudah itu pekuburan Mak Acu namun kami itu dapat sekolah masjid. Jadi itu pun tak ya untuk umum lah untuk keluarga Mak Acu yang. Di sebuah sungai Tualang bola kemai ke Pak aku sedia Pak laku tanah di dalam berapa banyak aku tak tahu lah. Di situ Pak atau apa doang ke pekubur. Iya. Nah, jadi waktu itu masih tahun 84. 83 kita nak berkubur sebuah aku payah ya. Iya. Menyembah bak jenazah. Dulu kalau orang kilo 7 boleh, kilo 5 boleh kau kubur tak bawa sana tu pakai buai dulu bawa. Gendong pakai buai supaya tak dulu kan. Jadi sekitar tahun 83 aku beli dah tanah di kilo 6. Untuk umumnya ya begitu. 85 kita beli tanah kilo 8. Tualangko adalah sebuah kampung kocit lah atau ketek bisa. Jadi mungkin kemungkinan besar tahun 47, tapi setelah aku tengok petanya itu tahun 33 sudah ada Kaltek itu survei, ada peta mau itu tahun 33, tapi Kaltek masuk di Perawang tahun 47 sambil membuat jalannya ke Tebejako sampai ke Minas. Sampai ke Duri. Dulu jalan ke semua sampai ke Duri, belum sampai ke Dumai. Jadi dulu Perawangnya tak pernah kosong. Istilahnya tidak pernah longang lah kalau bahasa awak. Kaltek masuk dari tahun 47 sampai tahun 60. Rupanya Kaltek punya pemikiran dibuatlah jalan dari Duri ke Dumai. Untuk ngeluarin minyaknya ke Dumai tak. Dulu siko semua Perawang. Jadi kilo 4 itu dulu tangkinya pas mes sumpir tuh itu tangki minyak tuh. Namanya dulu Perawang Tonga. Kalau di bawah tong pada sana Perawang Topi. Kalau dulu ya basuhan dulu ya. Iya. Tuh sampai tahun 60-nya tutup, ikut pindah ke Dumai. Itu masih ada tinggal ya perumahan. Mungkin salah satu contoh. So bisa nampak ini. Badeng Kaltek tahu ya. Itu satu-satunya peninggalan Kaltek. Dulu rumah tuh banyak tuh apa sampai SD 01 tuh itu rumah Kaltek yang buat sekolah. Sebab dulu sampai ke rumah Lantai Nabas itu perumahan.
Dulu rumah sekolah aku ada di Kilompet, pas Gajah Tunggal kini. Kalau macam Nantan, Sulung, Sujang Belido, Debok, Mbak Sepul, mananya? Mbak Sepul, mana? Kampul. Itu banyak. Berkemungkinan bosnya itu sekolah di SD, bukan SD, nama SR. Jadi tahun 60 itu dipindah ke Perawang. Bokeh rumah itu buat mau sekolah. Jadi Perawang itu tidak ada pona longang apa. Kau tak amai uang. Istirahat lah sekitar 2-3 tahun kan. 67 masuklah STC kau dah. 67 masuk ATT sebut ini tadi. Sebab ATT itu dulu namanya bukan ATT. Indolok. Tidak. Iya, entah Indolok entah Selok lah. Sialok. Itu di kilo 7 boleh. Sialok. Dia di kilo 7 boleh mabuhay nama. Iya. Jadi habisnya ngambil kayu sebuang iko. Nya pindah lah ke Medan. Sekitar tahun 69-70-an ni lah. 69-70. Kita lama ngambil kayu dulu lah. Jadi dulu di tahun 60 STC tutup. Entah macam mana pula kebijakan yang anti ke pula, dibuatlah pasar minggu. Bukan pasar minggu, awal itu apa? Ya. Itu pasar Senin. Betul kan? Pasar Senin? Iya. Pasar Senin. Jadi tahun diubah? 60. Diubah dari minggu, dari Senin ke Minggu. Untuk tahun 60 buat, itu bupatinya namanya Pak Jali Aris. Jali Aris ya. Peresmian itu. Sampai tahun 69-70, uang ke kalau perusahaan itu kan karyawan peraya hari Minggu. Minta tuker lah hari pasir itu menjadi hari Minggu. Kita tahun 70. Masuk itu habis itu diganti lah dek apa bang? STC. Ya. STC nama perusahaan Perancis. Itu bokeh PLI, bokeh Kulim, bokeh apa namanya? Kok ada masuk PT Kulim bang? Ya. Itu bokehnya semua tu. Bokeh STC tadi. STC itu Sungkal Timber Corporation namanya. Ya. Sampai tahun STC sampai tahun 74 tutup lah, terbakar dulu tu. Di Kulim ni terbakar. Tahun 74 tapi Kulim kau digantikan di siapa? Di PT Kulim. Namanya yang punya PT Kulim PT Johannes namanya. Jebong nama punya tu. Ikulah yang membuat impres, sekolah-sekolah impres kayu tu dulu. Tu di situ buat tu. Pokok buat di Perawang untuk Riau gua. Betul lah buat dicetak di Perawang. Dikirim lah entah ke Tanjung Pinang, entah ke Tembilahan. Di PT Kulim itu ada 2 institusi di Perawang. Satu PT Kulim buat kayu mengayu ke, 2 sekolah kehutanan. Tahun 80 habis luang kok. Sekolah ke kan pindah ke Kembau. Masuk Sudah Dumai. Ya, Sudah Dumai masuk 81. Produksi masuk Sudah Dumai masuk 79 ya, produksi 81 ya. 81 masuk pula Indah Kiat. Oh gitu. Produksinya 84 ini sampai lah ini. Sebagai inspirasi bagi kita semua untuk ke depan ya, bahwa intinya Tualang ini kita lah yang jaga bagaimana Tualang ini bisa berkembang ya, karena memang kalau di luar rasanya ini bukan asing gitu kan, asing bahwa sangat susah kita katanya untuk bersama ya, untuk bersatu, tapi sebenarnya tidak ya, seia sekata itu sudah ada dari dulunya. Datuk Akum Nemo penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Tualang.